Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul Allahu akbar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال
Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ceramah takziah yang akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Muiz SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim. Alina tumalibita Bapak Al-Ustaz Petrandes Haji Hanafi, yang kita muliakan juga Bapak Ustadz Hasan. Di belakang ada juga Ustadz Amri. Bapak Ibu, kalau ada rencana naik umroh atau haji, hubungi Ustadz Amri. Tempatnya di BTN 3 Berlian. Saya lupa nama travelnya beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinina tomalebiki yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nasabah sampai detik malam hari ini kita masih diberi kesehatan. Napin ragimu pipung Allah ta'ala tepuk kesempatan, kesehatan, umur, sehingga kita bisa hadir berkumpul bersama di tempat ini dalam kondisi COVID-19 yang sangat menakutkan bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah virus ini, kalaupun sudah terjangkit, sudah mewabah di Kabupaten Pindrang, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam wabah, bukan hanya wabah COVID-19. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita kirimkan keharibaan junjungan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberi Allah istiqamah untuk senantiasa mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Sayyidina Muhammad sampai akhir hayat kita. Sekali lagi, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sinina tomo-tomo lebih king kahadir. Tadi sore saya coba buka angka sedikit tak aku boleh Pak, judul kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka dia Andre Gurutta di dalam kitab ini dia menceritakan satu hadis Nabi. Hadis ini diceritakan oleh salah satu sahabat Nabi bernama Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh di dalam Sunan Ibnu Majah dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal di dalam hadis-hadis yang beliau tulis. Maka dari Abu Sa'id Al-Khudri, saya pernah memandikan jenazah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahabat Nabi Bapak Ibu dia menceritakan maka dah pura kat dia otomatis si bawa Nabi ta. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan umat ini akan diuji dalam kuburnya. Yang dimaksud oleh Nabi adalah kita semua umatnya Nabi Muhammad. Seluruh manusia. Apakah agamanya Islam? Apakah agamanya Kristen? Apakah agamanya Hindu? Apakah dia Nasrani? Apakah dia Yahudi? Apakah dia kafir? Apakah dia orang munafik? Semua akan kena ujian nanti di dalam kuburnya. Makanya Bapak Ibu dilanjutkan oleh beliau dalam hadis itu, ya kotau matoppo mate, ya kotau makanja amalak na mate, ya kotau nalaksanakan perintahna pung Allah Ta'ala mate, naniniri papesangkana pung Allah Ta'ala, kemudian dia meninggal dunia pada saat nanti di alam kubur. Maka dekoro hadesa ero ya kopura ni matu ilmu ya robawa ki ya rotiwi kalau kiburu lisumanan nih. Maka pada saat itu datang sekelompok malaikat yang membawa palu-palu. Malaikat itu Bapak Ibu dia datang sekumpulan malaikat yang diketuai oleh Munkar dan Nakir. Mereka semua bawa palu-palu. Jangan bayangkan palu-palunya seperti palu-palu kita. Mereka bawa palu-palu. Kemudian mereka bertanya untuk orang beriman dulu. Ya kau tomatoppo mate, tomakanja mate. Maka dero malaikat apakah kamu kenal orang ini? Maka dero tomatoppo kalau kita nanti sudah mati dalam keadaan beriman, apa jawaban orang yang beriman? Naam, iya, saya kenal orang ini. Lalu dia berkata, orang beriman berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maka apa kata malaikat Munkar dan Nakir dan semua malaikat yang bertanya kepada dia? Kamu betul dan kamu mendapatkan hidayah. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, malaikat yang ada dalam kubur itu membukakan jendela-jendela neraka. Ipai tangi neraka ya roto matepe. Maka dari malaikat Munkar dan Nakir, andaikan kau hidup di dunia
demo melo mas sempajang, andaikan kau hidup di dunia pabali-bali, andaikan kau hidup di dunia tidak beriman kepada Allah, andaikan kau hidup di dunia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, andaikan kau hidup di dunia dosa mituli mujamah, maka inilah tempatmu, dibukakan jendela neraka. Kemudian setelah itu ditutup jendela neraka, kemudian dibukakan pintu surga. Untung kau hidup di dunia makanja, untung kau hidup di dunia mas sempajang, untung kau hidup di dunia makanja amalakmu. Nah sekarang ditunjukkanlah surga, inilah tempatmu kekal selama-lamanya di dalam tempat ini. Itulah yang dikatakan Jannatun Naim, surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu sinin tomalebiki, saya mohon kepada kita semua yang hadir ini, keimanan tepe yang sudah Allah titipkan dalam diri kita, ya ro tepe ilalang atita makokoe, tepelihara ya ro tepe tah, dijaga baik-baik tepe itu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, maka saya berwasiat kepada kita, dan tolong wasiatkan ini kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita. Apa itu? Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah kita mati kecuali mati dalam keadaan sebagai orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, jangan kau mati kecuali mati sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, pertahankan akidah ini, pertahankan keislaman kita ini sampai akhir hayat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah goyah, jangan kita pernah mau keluar dari agama yang sudah kita anut saat ini. Kenapa saya katakan Bapak Ibu, apapun yang terjadi? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu rajin mengikuti YouTube, sering kita menonton di YouTube, maka di situ Pak sering diinformasikan, hampir tiap hari ada informasi bahwa PKI saat ini mulai bangkit di Indonesia. Bahkan tadi saya baca lagi di berita Bapak Ibu, sudah banyak dokter-dokter Indonesia yang trauma dengan kondisi penyakit corona ini. Kenapa mereka trauma? Kenapa mereka frustasi? Karena sudah banyak dokter yang meninggal dunia, tapi virus corona belum selesai. Maka apa yang terjadi kalau dokter-dokter Indonesia ini sudah putus asa? Maka ada program rencanakan akan memasukkan dokter-dokter dari Cina masuk ke Indonesia. Orang komunis itu Pak anti agama, mereka tidak percaya Tuhan. Makanya ya roh ini tomotuaku, ya ko mati mana nakidi wae, ko iya macocoy, mati mana nakidi. Maka bagaimana nasib anak-anak kita yang kecil saat ini? 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, bagaimana nasib generasi kita? Nah, oleh karenanya inilah wasiat yang saya sampaikan kepada kita semua. Apapun yang terjadi, kalaupun PKI berkuasa, mereka mengancam kita melo kinauno, dia menyuruh kita memilih satu di antara dua pilihan, keluar dari agama, tidak percaya kepada Tuhan atau dibunuh. Lebih baik kita mati asalkan beragama Islam, asalkan kita berakidah kepada Tuhan, percaya kepada Nabi Muhammad. Mati dalam keadaan seperti itu, mati terhormat, mati mulia, daripada hidup tapi tidak bertuhan kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaya apapun kita, setenar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak beriman kepada Allah, kalau kita tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kalau kita tidak beragama Islam, maka tidak ada arti jabatan, kekayaan, ketenaran dalam hidup ini. Ini sini tomalibiki. Makanya Bapak Ibu, yang saya mau tekankan kepada kita, tolong pendidikan anak mesti diperhatikan. Tadi dikasih anak-anak tadi dikasih anak-anak dengan dua pendidikan. Pendidikan yang pertama namanya pendidikan umum. Ajarkan anak-anak kita dengan pendidikan umum. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, geografi, pendidikan umum, ekonomi, akuntansi. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini bisa hebat. Nah, sabaya itu anak-anak tabu, ya kodena jago ilmu dunia, ilmu umum.
Siapa nanti yang akan menjadi ahli ekonomi? Siapa nanti akan ahli perang? Siapa nanti akan ahli dalam bidang politik? Kalau bukan generasi-generasi kita. Tapi di samping itu, di samping yalengi pendidikan umum, juga jangan lupa pendidikan agama, pendidikan akhlak. Dan itu yang paling penting, karena itu dasar. Namo matan, matandre sekolah na tahu nade nama kanja pad diseng agama na, maka bisa-bisa orang ini menipu nakalesiengi pada narupa tahu. Tapi setinggi apapun jabatan, setenar apapun orang, sehebat apapun orang, sebanyak apapun pad diseng na tahu ya komakanje pahang agamana, nare komakanje pada agamana, maka dia tidak akan pernah mau menipu orang. Kenapa? Karena dia yakin seluruh perbuatan, seluruh tingkah laku, sininna ada adatta, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau tidak di dunia, ya kode taruntu kolino, maka yakin pasti taruntu mati resuni mundrina pung Allah Ta'ala. Ya kota dia hidup runtu matu, maka yakin wedi jaji keluarga kita, zuriat kita, keturunan-keturunan kita yang akan mendapatkan balasan dari apa yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berupaya mendidik anak-anak kita, tali kasih sara wija-wijata, apalagi kita tumakokoi Pak, mapamula ulat telu. Sekarang kita sudah ada di bulan 9. Corona belum selesai. Pura di taman anak maguru beberapa minggu belajar oko sekolahnya, walaupun digilir, sekarang dihentikan lagi belajar di kelas sini untuk lebih. Artinya pada ipahan tuh Bapak Ibu, ya ko maguru anak ko boleh, maka taita tuh anak ko maguru ko bolata, maguru tuh maguru. Taita di Pak. Kalau kita mengharap dari guru Pak, ya ko mengharap iko guru ko sekolahnya untuk bantu anak ta, untuk pakanjaki anak ta, maka taita nih bagaimana kalau anak-anak tidak ketemu dengan guru? Nah dia itu napada barakka na Pak Bu, dia napada barakka na nareko siruntu langsung kina nae na siruntu ki lewat online. Dia napada barakka na. Apa bedanya Pak Bu? Salah satu pahala yang mengalir apabila kita menatap wajah guru-guru kita. Ya ko irita langsung kita pada guru ta, itu beda barakka na nareko okomi online irita tapana guru Makanya sini untuk malebiki, makanya mari kita lihat anak kita. Taita bani anak ta kubolata. Yang palai ko ini tomotuana de tona tabelok male sara anak ta, de tabelok paguri, biasa lalu kong ka anak angka PR na matematika makutane kung mana. Ma, aga je jawaban na iya? Maka de mana? Kung pa umakutana. Mo paano ka de? Pa aga je jawabannya maka kung mamu. Akhirnya anak kasi ipimpong. Malah di kesimpulan anak, maka ternyata temu takut dia pada baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saya sampaikan ini Pak di mana-mana. Corona ini Pak banyak sekali hikmah ini corona. Apa hikmah corona ini? Sekarang Bapak Ibu orang tua sudah kita rasakan bagaimana rasanya menjadi seorang guru. 2 mi anak ipak guru ko boleh. Nah kadang dia lepak ketei. Magaro guru ko sekolahnya Pak, 30 anak-anak sih di kelas naoloi. Makanya kenapa saya katakan ini? Nasabah engkau tomo tua ada orang tua siswa, ya ko ipilu-pilu de cilin na anak-anak, langsung melapor ke polisi. Nah sekarang terasakan maka mau tatungan pale Pak guru. 2 minawara atau Pak guru. Maga Pak guru ko sekolahnya Pak. 30 lebih, kalau SMA itu 36 satu ruangan. Satu orang Pak menghadapi itu. Nah ini sini untuk melebiki. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita kecuali usaha kita untuk mendidik mereka, bekerja sama dengan guru-guru. Yang kedua, ini yang paling penting, apa itu? Mendoakan anak-anak kita. Karena ad-du'a silahul mu'min, senjata orang beriman kata Nabi adalah doa. Dan tidak ada yang mampu merubah takdir, tidak ada yang mampu merubah qadarullah, ketetapan Allah, kecuali dengan kekuatan doa. Makanya ibu bapak ajak tapat turunnu, jangan kita berhenti untuk mendoakan anak-anak kita. Ayo tapat turunnu. Bahkan makanya Nabi takwa hadisnya sini untuk malibiki. Makanya Nabi tak, kalau orang tua mendoakan anaknya, seperti Nabi yang mendoakan umatnya.
saking karamatnya, saking melebihnya doa orang tua kepada anak-anaknya. Sampai-sampai makanya Nabi doa orang tua kepada anaknya seperti doa para nabi ketika mendoakan umatnya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita. Berdoa itu pakai bahasa kita, karena itu pun Allah Ta'ala semua bahasa Allah tahu. Ini sini tombol bikin. Apa yang saya dapat dari sini Bapak Ibu? Saya buktikan maka kalau orang tua yang mendoakan anaknya, maka doa itu mampu menembus 7 petala langit. Doa orang tua kepada anak itu mampu menggetarkan ars. Makanya Nabi mengatakan, ya kalau mau tua milo doanya anak-anak, maka doa seperti itu seperti Nabi yang mendoakan umatnya. Ini sini tombol bikin. Makanya bari Bapak Ibu, aja tamat dari maka dawe anakku liwala na pabali-balin na anakku maka doa ti lagi pada gilen na pugaw. Jangan Bapak Ibu. Tapi apa yang kita lakukan? Pengajaki, dekati mereka dengan kelembutan, kemudian kita berdoa. Karena yang merubah hati Bapak Ibu bukan kita. Yang merubah hati adalah Allah. Yang menciptakan hati adalah Allah. Maka dekatlah kepada Allah, nanti Allah yang menurunkan perubahan kepada anak-anak kita. Kok di Allah Ta'ala? Pacewek ya leta poli ripuangnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita tuh makokoy Pak. Pengaruh-pengaruh anak-anak kita zaman sekarang yang paling besar berpengaruh sama anak sekarang ke Pak yang dipakai merekam ini HP. Emak na angka HP na, bapak na angka HP na, anak macuan angka HP na, anak kedua na angka HP na, anak ketelun angka HP na. Berarti sini bola 5 HP. Wadi jaji ko para pura di mandre angke bapak na korban HP, angke emak na korban HP, angke anak macuan na korban HP, angke anak kedua na korban, angke anak telun na koy. Dia ngasih opau. Satu rumah dia ngasih opau. Dia ngasih bicara. Maka HP ini sebenarnya sudah menciptakan orang egois. Dia kasih jampangi. Ini sini tombol bikin. Maka inilah yang mesti dikontrol. Makanya HP ini jangan HP yang mengendalikan kita, tapi kita lah yang mesti belajar untuk mengendalikan ini. Termasuk menonton, asik menonton YouTube, menonton televisi. Tiba-tiba yang kalinga bang, ayah kada, ay matu pilih hebalada pilihnya. Itu artinya televisi yang mengontrol kita, tapi kita yang mesti mengontrol. Yang kalinga bang, salai lo kipas sempaja masih. Ini sini tombol bikin. Karena perjuangan yang paling berat Bapak Ibu adalah perjuangan mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Makanya ketika Nabi kembali dari perang Badar, perang yang paling besar yang pernah dihadapi Nabi, perang Badar. Maka Allahu Akbar, kita menang. Lalu Nabi balik, kemudian Nabi mengatakan perang Badar adalah perang yang paling kecil. Sebenarnya kita kembali dari perang yang paling kecil menuju perang yang paling besar. Masalah sahabat, kenapa bisa ya Rasul? Perang Badar ini perang yang paling besar. Kenapa engkau mengatakan kita kembali dari perang kecil menuju perang yang paling besar? Kata Nabi, masih ada perang yang paling besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya mari kita belajar, kita doakan anak-anak kita bimbing anak-anak kita sesuai kemampuan kita. Tapi yang namanya guru Pak memang perlu Pak. Maka disitulah Bapak Ibu, disitulah gunanya kita perlu menitip anak-anak kita kepada orang. Barakak na yasenge guru. Kita mesti titip anak-anak kita. Apa ya ko ini melo paket kadang ya ko ini ai. Ini si culeta anak Ini si culeta anak ta. Manon na. Aja macule apa? Aja HP. Sementara ini asik. Kada nai. Gaji mak ko natek mah HP nalin lagi mah HP. Ini si culeta ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini pengaruh yang paling besar saat ini. Kemudian apa lagi yang sangat mempengaruhi anak kita, yang mengancam anak kita sekarang ini? Pengaruh pergaulan bebas Bapak Ibu. Pengaruh pergaulan bebas. Belum pengaruh narkoba, belum pengaruh minuman-minuman keras, belum pengaruh-pengaruh yang sifat-sifat yang tidak bagus. Makanya sinin to malipiki, yaro ini to moto ko rubae,
Jangan kita diam melihat kalau ada anak-anak kita, anak-anak muda kita yang melakukan pelanggaran. Jangan kita diam. Minimal kita menegur. Kalau kita tidak bisa menegur dengan lisan, minimal hati kita yang menegur. Tapi menegur dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Ya ko ongka anu masalah ilala kampungnya, na deta mamekko mimitai, deta mangamparang, ketika napaturu pungal latale ya sengi pacalla, bukan hanya orang yang melakukan itu yang kena. Tau makanja atau masa nakana mana? Sapurata. Ala ni contoh Pak ko Palu. Ala ni contoh ko Masambah. Ala ni contoh ko tempat-tempat lain. Ketika turun azab, maka tidak pilih-pilih kasih. Dia tidak pilih-pilih pungal latala. Tapi ya komelo kisalama pole sengi abala. Allah hilangkan musibah. Allah tidak turunkan musibah ilala kampota. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Maka orang yang selalu beristighfar, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang yang selalu berusaha beramal soleh, maka kebaikan-kebaikan itu mampu menolak datangnya asap dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita berusaha untuk ini, karena pengaruh pergaulan sekarang Bapak Ibu sangat mengancam anak-anak kita. Makanya biasa lupa Bu, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi biasa lupa, tidak ada jaminan Islam akan bertahan di Rubaih. Tidak ada jaminan. Islam tidak akan hilang dari bumi. Islam tidak akan hilang dari bumi, tapi tidak ada jaminan Islam akan bertahan di Kampota ini. Ya kepada mati mana ni matu, sementara ya dong anak-anak ta pada seng agama na makurang, lino minasang puang, warampara minasang puang, akhirnya tidak ada lagi kecintaan mereka kepada agama, tidak ada kecintaan mereka kepada masjid, maka disitulah Islam akan diangkat dari daerah itu. Makanya saya pernah membaca satu hadis, apabila si di kampung, ya ro pegawai sarakna dia na melo mapangaja, pamerentana dia na melo mapangaja, toko agama, toko masyarakat dia na melo mapangaja. Ketika ada masalah kejelekan dalam kampung itu, maka itu alamat kampung itu sudah ditimpa dengan bencana. Ini sini tawalibiki. Itu tanda bahwa kampung itu sudah berada pada ambang kehancuran. Ya ko ongka sidi kedo sale dalam kampungnya, toko agama, toko masyarakat, pemerintah memekkomi degaga melo mengamparang, maka pada saat itu disitulah tanda-tanda kampung itu berada pada ambang kehancuran. Ini sini tawalibiki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyah. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungan-jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami pemimpin dalam rumah tangganya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Maka setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan-jawab nanti di hadapan Allah. Oleh karenanya sinin tawalibiki, jagai aleta, jagai beneta, jagai anakta dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sinin na tomatopoe, jagai alemu, jagai benemu, jagai anakmu, jagai ahlimu, keluargamu dari siksa api neraka. Karena kenapa? Saya pernah baca satu riwayat Pak. Ada dua orang tua ahli ibadah, Pak Berejama, lolemas sempajang. Ibadahnya banyak, makanya pakasian nah. Ketika sampai di akhirat, maka dia pungal latala na podangi mereka Ridwan. Ridwan, buka ibaban na surga. Ketika pintu surga terbuka, maka dia pungal latala, persilakan kedua orang tua ini masuk ke dalam surga karena ketaatannya, karena ibadahnya. Joka nih, kedua orang tua ini berjalan, joka belok tama dalam surga. Ketika kakinya sudah mau masuk ke dalam pintu surga, tiba-tiba datang anaknya memprotes. Ya Allah, saya tidak setuju ya kamu patame surga tomotoku. Maka dia pungal latala, kenapa kau tidak setuju? Orang tuamu ahli ibadah, orang tuamu paberejama, orang tuamu taat, maka anja amalana, mega amalak di Cina. Maka dia anak-anak tonga puang. Betul, ya kalau mas sempajang kau subui, angka muka matino dan karena tudaka. Ni tetema, ye mirona po makara, sadar mutu komeloi. Ini Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua ini gagal, batal masuk surga, bahkan waturiha finnar, dia dan anaknya dilemparkan ke dalam neraka. Itulah yang dikatakan
anak mencaji bali reseri mundrin na pung Allah Ta'ala. Ini sinin to malibiki. Makanya ayat mamako kasih mite wiji-wijata Bapak Ibu. Jangan kita diam melihat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saya sangat bersyukur hari Jumat yang lalu panitia masjid kita di BTN 3 Berlian ini naik mengumumkan. Maka Bapak Ibu, ya ko ipangajaki anata ayat tamacai. Memang harus begitu Pak. Ya ko ipangajaki anata ini tomote ayat tamacai. Ko decen na mua. Kung nasa salah anak ini pengajaki, jangan kita marah. Karena kapan Allah turunkan bencana bukan hanya kena orang pelaku dosa, tapi semua akan kena. Tidak, sapu rata semua akan kena. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya mari kita timbulkan kesadaran dalam diri kita, karena ini akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.